kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami teguh di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami. Thank you Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau mulia Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
semuanya. Ku bersyukur padamu, oh kau layak, kau layak Tuhan. Tak dapat ku balas, tak dapat ku balas semua kebaikan-Mu, semua setia-Mu. Oh Tuhan, tak bisa ku bayar semua yang Kau perbuat. Setia-Mu tiada habisnya, bahkan seringkali ku tak setia, namun Engkau selalu setia kepadaku. Kau setia menyertaiku, Kau setia di setiap musimku. Tak bisa ku membalasnya, tak bisa ku membayarnya, Tuhan. Tak pernah bisa ku gantikan. Setia Tuhan di hidupku. Ku bagi Yesusku, ku beri syukur, beri puji, beri sembah. Bagi Yesusku, ku beri syukur, beri puji, beri sembah. Bagi Yesusku, ku beri syukur Tuhan, ku beri puji, ku beri sembah. Bagi Yesusku, ku beri syukur, ku beri puji, amin. Ku beri sembah bagi penebusku. Dia setia, tak berubah, Dia selalu ada dalam perjalananku. Ku beri syukur, ku beri puji, ku beri sembah. Bagi sahabatku setia Yesus Tuhan yang terindah di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku. Kau layak, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan. Dengan apa Ini hati kami Tuhan. ku bersyukur Sekali lagi katakan. dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Thank you, Jesus. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Angkat tanganmu, katakan Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang melebihi siapapun Tuhan. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain. Oh, Perlu Kau. ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Kau. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, ku perlu Kau, ku perlu Engkau Yesus. Kami haus. Haus jiwaku menantikan
Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus, tiada yang lain. Katakan hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau. Katakan ini alasan kami mengandalkan Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain. Mari angkat tanganmu, andalkan Tuhan. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Angkat tanganmu, suara saja, andalkan Tuhan. Katakan Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Tuhan, sepenuh hatimu katakan Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Yesus. Oh, yang takkan mengecewakan, yang takkan meninggalkan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ku berserah mengandalkan-Mu. Hanya Yesus. Tak ku bersandar pada pengertianku. Ku terbatas namun Engkau tidak. Ku terbatas namun Engkau tidak. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang terlalu sulit bagimu. Engkau sanggup, Engkau mampu, Engkau bisa Tuhan. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Yang percaya Tuhan sanggup, angkat tanganmu. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Berikan tepuk tangan bagi Dia yang sanggup. Terima kasih. Katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup. Kami percaya Tuhan
percaya Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, Yesus. Oh, katakan Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oh, kasih-Nya tak pernah berubah. Dia
Percaya hari ini Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Angkat tanganmu, katakan dengan percaya, katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku
menyerah Tuhan. Tapi Engkau alasan kami bertahan. Engkau alasan kami bertahan Tuhan. Karena Engkau belum menyerah, kami juga tidak menyerah. Karena Engkau masih pegang tangan kami Tuhan. Karena Engkau masih beserta kami Tuhan. Oh, angkat tanganmu dengan imanmu, katakan. Engkau kuatkan. Harapan kami Thank you Jesus. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Sekali lagi jemaat saja dengan imanmu katakan. Kau kuatkan. Engkau Allah Malam hari ini sebagaimana kami ada bukti kesetiaan Tuhan yang gak pernah habis bagi hidup kami. Allah Immanuel bukan sekedar kata-kata yang kami hafalkan dari kami kecil. Tapi Allah Immanuel, Allah yang kami hidupi sampai hari ini, yang hidup di dalam kami, yang menyertai kami, yang gak pernah meninggalkan kami. Dan itu yang membuat kami ada hari ini. Dengan segala kebaikan-Mu yang terus kami nikmati. Kami mengucap syukur buat setiap nyanyian pujian yang kami naikkan. Kami tahu ini menyenangkan hatinya Tuhan. Karena keluar dari hati kami yang penuh dengan kesadaran tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Bahkan apa yang kami miliki hari ini semua karena Tuhan. Dan biar semua kemuliaan, hormat hanya bagi satu nama yang layak. Yesus namanya. Sementara firman Tuhan dibagikan, Tuhan berbicara tengah-tengah kami, berkati hamba dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Amin. Bapak Ibu saya silakan duduk. Shalom. 60 Minute Worship kali ini mengangkat tema tetap teguh. Setujukah dengan saya bahwa hidup ini penuh dengan ujian? Ada ujian, mungkin Bapak Ibu saudara yang ngalamin ujian ekonomi, gaji pas-pasan, harga naik terus. Walaupun bukan anggota DPR yang gajinya naik. Ada ujian secara hubungan, pasangan, suami yang gak berubah, istri yang begitu aja terus-terusan. Anak yang dari kecil kita besarkan dengan susah payah tapi ternyata malah ngecewain kita sebagai orang tua. Teman kerja yang bikin pusing, ngomongin kita di belakang dan lain-lain. Mungkin ada ujian secara rohani. Doa rasanya gak pernah dijawab sama Tuhan. Kayaknya hidup serasa sendirian hari-hari. Respon kita seringkali ada dua ini. Yang pertama, ada orang-orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk putus asa. Saya capek. Udah doa gak ada perubahan. Udah ngelakuin ini gak kelihatan apa-apa, saya capek. Saya capek. Tapi ada satu sisi yang lain. Malah memilih kompromi. Daripada susah, ya udahlah ikutin arus dunia. Gak apa-apalah, yang penting saya kaya. Karena uang bisa nyelesain banyak hal. Gak apa-apalah, gak apa-apalah. Tapi firman Tuhan kasih jalan lain ternyata. Bukan putus asa, bukan ikutin arus dunia. Yakobus 1 ayat 12 bilang begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Firman Tuhan ini agak aneh, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada di sini yang senang bertahan dalam pencobaan. Kayak firman Tuhan sepertinya berlawanan dengan yang enaknya tuh sebenarnya pencobaan lewat, itu dia. Bahagia baru. Ketika hutang semua lunas baru bahagia. Ketika anak-anak saya dipulihkan baru bahagia. Ketika suami saya akhirnya pulang baru bahagia. Kenyataannya firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
bukan yang lewatin pencobaan selesai, bukan. Yang artinya menggambarkan bahwa pencobaan itu pasti ada. Pencobaan itu di bahasa aslinya menuliskan bahwa itu adalah ujian iman, godaan untuk jatuh. Ujian iman atau godaan untuk jatuh. Jadi sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kaget kalau dalam pencobaan. Karena iman yang sejati pasti diuji. Dalam apa yang kita alami, dalam apa yang kita hidupi, dalam apa yang kita nyanyikan. 5 lagu kurang lebih kayak Yesua. Apakah imannya sekedar nyanyian yang kita nyanyikan atau yang hidup? Makanya ada ujian, ada pencobaan. Diuji di sana, jadi jangan kaget. Mungkin dalam ujian ekonomi kita hari-hari, ada tawaran kerja yang lebih untung harus nipu. Jangan kaget. Apakah kau benar-benar percaya sama Yesus sebagai penyedia dalam hidupmu? Itu imannya diuji. Ketika orang terdekat melukai kita, jangan kaget. Pilihannya balas atau ngampunin. Karena itu iman kita yang hidup, apa tidak? Ketika pelayanan kita nggak dihargain, nggak dianggap, udah senyum, nggak dibalas senyumannya gitu ya para asyir ya. Jangan kaget, itu ujian iman kita. Makanya firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dan ternyata kunci berbahagianya adalah tetap teguh di bawah pencobaan. Bukan berbahagialah orang yang bertahan, yang hidup tanpa pencobaan. Bukan berbahagialah orang yang lewatin pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata bertahan di sini memiliki arti aslinya adalah tetap berdiri di bawah beban. Tidak lari. Dan kebanyakan dari kita dalam pencobaan kita memilih untuk lari apa yang bisa cepat-cepat selesai ini ya Tuhan. Bagaimana caranya biar ini cepat selesai ya Tuhan. Kita pengen cepat lari dari sini. Kalau bisa malah udah deh gak ketemu dia lagi deh. Kalau masalahnya adalah orang, enggak mau ketemu muka lu lagi. Enak gue ngeliat muka lu. Kita memilih lari dari setiap pencobaan. Padahal Tuhan mau kita bertahan dalam pencobaan karena itu adalah ujian kita. Ujian iman kita. Dunia bilang bahagia artinya bebas masalah. Tapi firman Tuhan bilang bahagia yaitu setia meski ada masalah. Makanya yang dunia ngomong sama yang firman Tuhan ngomong itu berlawanan. Siapa yang sering kita dengar itu yang mempengaruhi kekuatan kita. Bayangkan Yesua dulu saya kenal beberapa tahun lalu, sekarang badannya bulky banget. Karena latihan. Makanannya pun lagi mau gedein, makannya dagingnya dibanyakin. Tapi makin berat beban yang diangkat, ototnya makin kebentuk. Begitu ya sih. Saya gak fitness soalnya. Saya berenang aja. Gak kuat kayak Yesua. Kelihatan bentuknya Yesua yang kita kenal dulu kayak apa sekarang, kalau gak boleh buka baju di sini tapi ya. Tapi maksudnya adalah kita lihat bahwa ada ototnya jelas. Kenapa? Karena bebannya berat yang dia angkat. Makin lama makin berat, ototnya makin kebentuk. Demikian hidup kita dalam segala pencobaan. Makin kuat iman kita, makin terbentuk hidup kita, semakin terarahkan dia. Karena ujian hidup kita bukan untuk menghancurkan. Bapak Ibu ingat ini. Pencobaan yang kita alami, ujian yang kita alami bukan untuk menghancurkan. Tapi untuk membentuk kita makin kuat di dalam dia. Kalau untuk menghancurkan, kita ngerasa untuk menghancurkan apa? Karena yang kita taruh hidup kita bukan di dalam dia. Maka kita ngerasa dalam setiap pencobaan jadinya jahat banget sih Tuhan. Aku udah hancur gini, kurang hancur apa lagi? Tapi kenyataan ini memang segala ujian yang diizinkan Tuhan terjadi bagi kita tidak untuk menghancurkan. Jadi jangan cepat-cepat nyerah, jangan. Enggak lagi ngancurin Bapak Ibu Saudara, tidak. Mungkin kelihatannya yang hari ini hancur berantakan. Enggak. Lagi dibangun kekuatan di dalammu. Jangan buru-buru lari. Tadi jangan buru-buru nyerah. Sekarang jangan buru-buru lari dari beban. Karena disitulah yang Tuhan sedang membentuk karakter kita semua. Teguh bukan berarti tanpa beban. Tapi artinya tetap setia di bawah bebannya. Dan ayatnya bilang gini. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
Berbicara mahkota kehidupan Bapak Ibu Saudara, di bahasa Yunani aslinya itu menggambarkan bahwa ketika prajurit yang menang dari perang itu dikasih mahkota. Jadi pemenang perlombaan, tentara yang menang perang itu dikasih mahkota. Ngomongin kehidupan di sini, kehidupan yang kekal di dalam Dia. Sehingga menggambarkan ternyata kekuatan kita tadi jelas bahwa dalam segala persoalan, masalah, pergumulan, ujian, tidak untuk menghancurkan tapi ternyata membentuk kekuatan iman kita di dalam Dia. Dan selanjutnya itu ketika kita fokus sama apa yang kekal. Bapak Ibu Saudara mungkin lihat, susah banget hidup kayaknya gak kelar-kelar. Kayaknya kapan gua kayanya ya? Sampai hari ini gak kaya-kaya, kapan kayanya? Stop. Pikirin apa yang kekal. Mahkota kehidupan gambaran hadiah untuk pemenang lomba, bedanya kalau di dunia bisa berkarat. Mahkota dari Tuhan kekal. Kenapa kita sibuk untuk yang bisa berkarat? Kenapa kita sibuk yang untuk sementara? Ternyata yang kekal Tuhan sudah sediakan. Atlet rela bangun jam 5 pagi buat latihan berjam-jam, diet ketat demi medali emas yang bisa hilang. Anak sekolah rela begadang demi lulus ujian, dapat kuliah yang dia mau. Bagaimana dengan kita? Janjinya Tuhan yang tidak akan pernah pudar bagi tetapi setia. Karena memang ternyata patokannya bukan kesetiaan kita, kesetiaan Dia. Gambaran paling jelas Yesus sendiri. Di padang gurun Dia menolak godaan iblis. Di Getsemani Dia taat meski takut. Disalib Dia setia sampai akhir. Karena keteguhan Yesuslah yang memampukan kita yang lemah ini bisa teguh di dalam Dia. Siapa kita yang hancur ini? Siapa kita yang lemah ini, yang rusak ini bisa teguh sampai akhir? Tanpa Dia gak ada yang bisa. Tetap teguh bukanlah hasil kekuatan kita, tapi anugerah Kristus yang sudah menang bagi Bapak Ibu Saudara. Itu jadi kekuatan kita. Sehingga di ayat 18-nya Bapak Ibu Saudara, di perikopnya terakhir, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Artinya apa? Dalam kehendaknya juga Bapak Ibu Saudara kuat. Dalam kehendaknya Bapak Ibu Saudara bisa menang. Dalam kehendaknya Bapak Ibu Saudara bisa menanggung beban. Karena kehendaknya di dalammu yang memampukannya. Dan kehendak di dalammu yang bilang gini, kamu sudah menang karena aku yang memenangkannya, kata Yesus. Sehingga hari ini firman yang sederhana ini semoga jadi kekuatan buat kita semua. Tetap teguhlah dalam iman meski doa terasa kosong. Tetap teguhlah dalam karaktermu walaupun kanan kiri kompromi. Tetap teguhlah dalam kasih walaupun disakitin, belajar ngampunin. Kenapa? Karena Kristus yang sudah mengerjakannya di dalam kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyi. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan. Mari sama-sama angkat tanganmu dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Angkat tanganmu. Engkau kuatkan aku bertahan. Dalam kesesakan
kekuatan kami, letak keteguhan kami bukan kepada diri kami sendiri. Letak kekuatan dan keteguhan kami pada Injil itu, Yesus Kristus yang sudah mati membuktikan dalam hidup kami. Sehingga hari ini dengan segala persoalan apapun yang kami hadapi, yang sedang kami doakan, mungkin yang kami nggak lihat. Bahkan seperti lirik lagu kami, walaupun gunung nggak berpindah. Kami mau bilang kami tetap percaya sama Tuhan, karena percaya itu pun sendiri berasal daripada Tuhan yang telah membuktikannya dalam hidup kami. Dan keteguhan kami pun berasal daripada ketetapan Tuhan yang sudah menetapkan itu dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan, aku berdoa bagi setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, bahkan mereka yang menyaksikan secara online. Kuatkan kaki mereka untuk melangkah dalam kehendak-Mu, apapun yang mereka hadapi di depan ini. Kuatkan hati mereka untuk terus melihat akan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Kuatkan mata mereka untuk semakin jelas memandang kepada Engkau satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan mereka. Sehingga mungkin ada jawaban tidak dalam doa yang dinaikkan. Mungkin ada jawaban belum dalam setiap doa yang dinaikkan. Hati ini gak akan kekurangan percaya akan kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan yang kami pegang, Tuhan yang lebih kuat memegang hidup kami. Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang menaruh percaya itu dalam hidup kami. Bahkan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selalu memegang hidup kami dan tak akan pernah meninggalkan kami walau kami yang meninggalkan-Mu. Dan kepada itulah kami akan tetap teguh berdiri. Karena kekuatan kaki kami, kekuatan hidup kami, kekuatan hati kami berasal daripada Engkau satu-satunya. Ampuni kami kalau taruh keteguhan kami, taruh kekuatan kami pada apa yang ada di dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kan kami mau sadar, kami mau balikin semua. Kami lemah, justru itu kami perlu Engkau yang menguatkan kami. Kami punya banyak kekurangan, justru itulah kami perlu Engkau yang memberikan kami kemenangan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, gak akan terlewat semua yang di tempat ini, bahkan mereka yang menyaksikan. Ada kekuatan Tuhan yang terus menyertai mereka. Ada kehadiran-Mu yang terus menguatkan langkah mereka. Bahkan ada Roh Kudus-Mu dalam hati mereka yang terus mengingatkan, menyadarkan. Jangan nak, yang ini saja. Tetap percaya padaku. Aku punya rencana yang lebih baik. Terus percaya padaku. Aku yang sudah mengerjakannya bagimu. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya dan teguhlah di dalam Dia. Dan kami mengucap syukur bahwa Engkau yang terus berfirman dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang terus menguatkan itu dalam hati kami. Dan sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan kami. Terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan-Mu. Di mana langkah-Mu berada, di situ Kau lihat penyertaan-Nya yang sempurna. Meskipun dalam gelombang yang besar, yang kencang, yang kamu gak bisa tanganin, justru itu Dia hadir jadi sumber kekuatan kehidupanmu. Dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Karena Ia Immanuel yang beserta denganmu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Dan pulanglah dan jadilah berkat, mempermuliakan namanya. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan.